Selamat sore, perkenalkan nama saya Laura Kalista, NIM 114180079 dari kelas A, mata kuliah Sistem Informasi Lingkungan. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi penginderaan jauh. Berikut saya share screen hasil materi saya. Aplikasi penginderaan jauh. Sebelumnya, kita harus mengerti tentang apa itu penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk mendapatkan informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Pengertian ini menurut Lillesand dan Kiefer pada tahun 1979. Kemudian ada sistem penginderaan jauh, yaitu yang pertama ada sumber tenaga. Sumber tenaga yang utama dalam penginderaan jauh adalah radiasi sinar matahari pada siang hari. Dan apabila perekaman dilakukan pada malam hari, maka dibuat dengan tenaga buatan, yaitu tenaga pulsar. Kemudian yang kedua ada atmosfer. Atmosfer ini bersifat selektif terhadap panjang gelombang, sehingga hanya sebagian kecil tenaga elektromagnetik dari radiasi sinar matahari yang dapat mencapai permukaan bumi. Kemudian ada pun kisaran panjang gelombang yang paling banyak ditemukan. Yang pertama ada spektrum gelombang cahaya tampak. Yang kedua ada spektrum gelombang cahaya inframerah. Yang ketiga ada spektrum gelombang mikro. Berikut merupakan gambar pengaruh atmosfer terhadap tenaga elektromagnetik. Yang gambar pertama itu yaitu gambar penyerapan, pantulan, dan hamburan tenaga oleh atmosfer bumi. Yang kedua ada interaksi antara tenaga elektromagnetik dan atmosfer. Kemudian yang ketiga ada interaksi dan tenaga objek di permukaan bumi. Interaksi antara tenaga atau radiasi dengan objek yang terdapat di permukaan bumi dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu absorpsi, yaitu proses diserapnya tenaga oleh objek. Yang kedua ada transmission, proses diteruskannya tenaga oleh objek. Dan yang ketiga ada reflection, yaitu proses dipantulkannya tenaga oleh objek. Kemudian yang keempat ada sensor atau alat pengindera. Pengumpulan data dalam penginderaan jauh dilakukan menggunakan sensor. Data tersebut dikumpulkan dan direkam oleh sensor dengan 3 cara, yaitu distribusi daya yang direkam dengan gravitometer. Yang kedua ada distribusi gelombang bumi yang direkam dengan sonar. Yang ketiga ada distribusi gelombang elektromagnetik yang direkam dengan kamera. Kemudian yang kelima ada perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan interpretasi secara visual. Dapat pula dengan cara numerik atau dengan cara digital, yaitu dengan menggunakan komputer. Kode udara pada umumnya diinterpretasi secara manual, sedangkan data hasil penginderaan jauh dilakukan secara elektronik dan dapat diinterpretasi secara manual maupun secara digital atau numerik. Dan kemudian yang keenam ada penggunaan data. Di sini penggunaan data merupakan komponen paling penting dalam penginderaan jauh. Para penggunalah yang dapat menentukan diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh tersebut. Kemudian di sini saya menampilkan tabel dari sistem penginderaan fotografik, thermal, gelombang mikro, dan radar. Kemudian ada satelit. Kemudian berdasarkan wahana, sensor, dan detektor dapat terlihat di dalam tabel. Kemudian hasil penginderaan jauh. Proses penginderaan jauh memberikan keluaran atau hasil yang disebut citra, yaitu gambar yang tampak dari suatu objek yang sedang diamati sebagai hasil liputan atau rekaman oleh suatu alat pemantau. Secara umum, citra dapat dibedakan atas citra foto atau foto udara dan citra non-foto. Yang pertama, citra foto merupakan gambar yang dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera yang dipasang pada pesawat udara. Citra foto dapat dibedakan atas beberapa klasifikasi, yaitu spektrum elektromagnetik. Berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan citra foto dapat dibedakan antara lain. Yang pertama ada foto ultraviolet, ada foto ortokromatik, yang ketiga ada foto pankromatik, yang keempat ada foto inframerah asli, yang kelima ada foto inframerah modifikasi. Kemudian yang B, sumbu kamera. Berdasarkan sumbu kameranya, citra foto dapat dibedakan sebagai foto vertikal atau foto tegak, dan foto condong atau foto miring. Kemudian
Yang ketiga ada sudut liputan kamera. Berdasarkan sudut liputannya, citra foto dibedakan atas 4, yaitu berdasarkan jenis kamera sudut kecil, sudut normal, sudut lebar, dan sudut sangat lebar, dapat terlihat pada tabel. Kemudian yang keempat adalah jenis kamera. Berdasarkan jenis kamera yang digunakan, citra foto dapat dibedakan antara lain, yaitu foto tunggal dan foto jamak. Kemudian yang kelima ada warna. Berdasarkan warna yang digunakannya, citra foto dapat dibedakan menjadi 2, yaitu foto berwarna semu dan foto warna asli. Kemudian yang keenam ada wahana. Berdasarkan wahana yang digunakan, citra foto dapat dibedakan menjadi foto udara dan foto satelit. Perbedaannya, foto udara foto yang dibuat dari pesawat atau balon udara, sedangkan foto satelit merupakan foto yang dibuat dari satelit. Kemudian yang kedua ada citra non-foto, merupakan gambaran suatu objek yang dihasilkan oleh sensor, bukan kamera yang dipasang pada satelit. Citra non-satelit berdasarkan wahana yang digunakan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada citra dirgantara, yang kedua ada citra satelit. Citra itu dibedakan lagi atas penggunaannya, yaitu citra satelit sebagai penginderaan planet, sebagai penginderaan udara, sebagai penginderaan sumber daya bumi, dan untuk penginderaan laut. Kemudian interpretasi citra penginderaan jauh. Menurut Esteban Simonet, interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara dengan maksud untuk mengidentifikasi suatu objek dan nilai arti pentingnya objek tersebut. Adapun ke-9 unsur dari interpretasi yaitu meliputi rona, tekstur, bentuk, ukuran, pola, situs, bayangan, asosiasi, dan konvergensi bukti. Kemudian tahapan-tahapan dalam kegiatan interpretasi data ada 3, yaitu yang pertama deteksi. Deteksi merupakan usaha penyerapan data secara global, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang kedua adalah identifikasi, kegiatan untuk mengenali objek yang tergambar pada citra yang dapat dikenali dengan berdasarkan ciri yang terekam oleh sensor dengan alat stereoskop dengan 3 ciri utama yang dapat dikenali, yaitu citra spektral, spasial, dan temporal. Kemudian yang ketiga, baru kita menganalisis. Menganalisis di sini merupakan kegiatan penelaahan dan penguraian data hasil identifikasi sehingga dapat dihasilkan dalam bentuk tabel, grafik, atau peta tematik. Kemudian adapun manfaat citra penginderaan jauh ada 5, yaitu citra dapat memberikan informasi mengenai keadaan dan perubahan lahan sehingga dapat membantu dalam perencanaan pembangunan. Yang kedua ada citra dapat membantu dapat menganalisis perairan darat maupun laut. Yang ketiga, citra dapat membantu dalam menganalisis keadaan cuaca dan iklim beserta prediksinya. Yang keempat, ada citra dapat menunjukkan model, relief, dan kemiringan lereng suatu lahan. Dan yang terakhir adalah citra dapat memberikan gambaran atau pemetaan daerah bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, dan daerah letusan gunung api, sehingga dapat dimanfaatkan untuk proses pencegahan dan evakuasi. Berikut untuk referensinya. Terima kasih.